Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan video ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Doa dan harapan saya untuk penonton channel ini, semoga diberikan rizki yang berlimpah, diampuni dosa-dosanya, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tradisi ziarah kubur banyak dilakukan masyarakat saat momen hari besar Islam, termasuk Lebaran Idul Fitri. Bahkan saat ziarah kubur tersebut, biasanya saudara yang masih hidup turut membersihkan kuburan dari rumput dan pohon liar yang tumbuh di atasnya. Namun, tidak banyak yang mengetahui jika membersihkan rumput atau pohon yang tumbuh di atas kuburan tersebut, hukumnya adalah makruh. Bahkan, sebagian ulama juga menghukumi perbuatan membersihkan dengan mencabut rumput dan pohon di kuburan adalah haram. Hal itu tidak lain karena makhluk hidup termasuk tumbuhan senantiasa bertasbih kepada Allah dan dianggap juga mendoakan si ahli kubur atau mayit. Mencabutnya sama saja menghilangkan hak mayit mendapatkan doa dan tasbih dari tumbuhan yang ada di kuburan. Karena sejatinya seluruh ciptaan Allah termasuk tumbuhan ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan mengujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Bahkan dalam satu riwayat hadis Sahih Bukhari, kitab jenazah dijelaskan, Rasulullah saat berjalan di antara kuburan menyaksikan jika sang ahli kubur tengah mendapat siksaan. Untuk bisa meringankan siksaan tersebut, Rasulullah menancapkan sebatang daun kurma yang masih basah, membelahnya menjadi dua dan ditancapkan di atas kuburan si mayit. Nabi SAW, beliau berjalan melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Lalu beliau bersabda, "Keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sedangkan yang satunya lagi karena selalu mengadu domba." Kemudian beliau mengambil sebatang kurma yang masih basah daunnya, lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini?" Nabi SAW menjawab, "Semoga diringankan siksa mereka selama batang pohon ini basah." Sementara dalam pandangan ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersepakat bahwa jika tumbuhan mendoakan si mayit, untuk itu aktivitas membersihkan rumput yang basah sampai ke akar-akarnya dapat menghilangkan hak si mayit mendapatkan doa dari tumbuhan. Bahkan hukumnya makruh membersihkan rumput dan pohon di atas kuburan selama masih basah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Barihotul Mahmudiyah Juz 4 halaman 84, sebagian dari kekeliruan tangan ialah mencabut tumbuhan berduri dan rerumputan yang tumbuh di atas kuburan yang masih basah keduanya. Makruh kegiatan ini terkecuali tumbuhan telah kering. Dalam mazhab Syafi'i, hukum mencabut rumput kuburan boleh jika sedang kering. Namun jika masih basah, maka ada dua pandangan. Pertama, jika yang mencabut rumput adalah pemiliknya, maka diperbolehkan dengan syarat menyisakan sebagian untuk mayat. Kedua, jika bukan pemiliknya, maka tidak diperbolehkan secara mutlak atau haram. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, menganggap hukumnya makruh jika masih basah dan mubah bila sudah kering. Dalam kitab mazhab Hanafi, Al-Bariqah Al-Muhammadiyah, hukumnya makruh memotong kayu dan rumput kuburan kecuali sudah kering, karena tumbuhan membaca tasbih selagi masih basah, yang mana hal ini membuat si mayit senang. Sahabat beriman, itulah yang dapat kami sampaikan.
Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.